Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu keluarga besar dari almarhum Bapak Dahlan. Usia beliau berapa? 85 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Beliau meninggal berdasarkan informasi hari Ahad, ya Pak, hari terakhir puasa. Tapi yang bertanya tadi meninggalnya sebelum takbiran atau setelah takbiran? Sabalun takbiran, kecek keluarga besar. Kalau sabalun takbiran meninggalnya Pak Ibu tak wajib zakat. Kalau meninggalnya sebelum babuku puasa, maka tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau meninggalnya setelah babuku, masuk waktu maghrib hari terakhir puasa itu meninggal
mangko keluarga besar ahli bait wajib membayarkan zakatnya. Tapi almarhum tidak, ketika sholat maghrib atau setelah sholat maghrib bisa balum, tidak wajib dia zakat, Bu. Berbeda dengan orang lahir, Bu. Kalau orang lahirnya sebelum babuku, wajib zakat. Misalnya Pak Ibu punya minantu, ya kan? Minantunya kok melahirkan, tapi melahirkannya sabalun babuku. Misalnya waktu asar atau setelah sholat asar, mangku cucu bapak ibu nan lahir tadi gimana? Wajib dibayarkan zakatnya, walaupun baru lahir. Tapi kalau lahirnya setelah sholat maghrib, mangku tak wajib zakat. Apa beda? Kalau meninggal, apa tadi? Setelah maghrib bayarkan zakatnya. Kalau sebelum maghrib tak dibayarkan zakatnya. Kalau orang lahir sebelum maghrib dibayarkan zakatnya. Kalau setelah maghrib lahirnya tak dibayarkan zakatnya. Nah, ini para lujo tahu. Ya Pak Ibu. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sampaikan kepada keluarga besar, mudah-mudahan almarhum tergolong hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalnya di bulan puasa. Salah satu kemuliaan yang kita dapat dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau ajal awak sampai di bulan suci Ramadan, insya Allah sebanyak apapun dosa kita, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para lugu diketahui di keluarga besar, almarhum di bulan puasa itu apakah sakit atau tidak? Kalau sakit berarti kan dari hari pertama hitungannya tuh enggak puasa kan? Kalau tak puasa, mangko dibayarkan fidyahnya. Paham tak nih? Nah, hitung berhari. Misalnya 29 hari atau 30 bayarkan fidyahnya. Fidyah itu per hari. Kalau kebijakan dari Basnas itu kurang lebih sampai 10.000 per hari. Ibu, ini tugas ahli waris atau keluarga keluarga besar, anak-anak almarhum, minantu, cucu, itu tugasnya. Bayu lah awak kan tahu untuk membayar fidyah orang lain awak. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kau diganti itu almarhum tak bisa ganti dia tahu. Nah, tentu dengan fidyah. Berasa bisa. Bila dibayar punya, akhirnya bisa juga. Setelah awak Idul Fitri boleh dibayar fidyahnya. Jadi tidak harus ketika hari raya Idul Fitri. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan keluarga besar sabar dan istiqomah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Karena Bapak Ibu, siapapun kita, nan kita pasti akan mengalami ujian dan semua. Tanpa terkecuali, termasuk diri ambo pribadi ibu. Almarhum Bapak Dahlan kanlah dulu dari awak. Nan awak dulu gini kawan, termasuk diri ambo. Awak segera menyusul. Wa nahnu lakum tab'un.
dan kami semua pasti segera menyusuti. Tak boleh ndak. Kini almarhum nan naluk di dalam tanah. Awak masih naluk di atas kesuan. Habis suan tak lalai. Awak lain naluk dalam tanah. Jadi ladu bagian-bagiannya Pak Ibu. Sesehat apapun badan awak, semudah apapun badan awak, tapi kalau ajal lah tiba barang ke. Termasuk ambo pribadi. Bukan mesti ceramah gini kawan. Kalau ajal ambo tiba selesai ceramah barang ke ambo. Tak bisa jujur Pak Ibu. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama untuk keluarga besar terkait dengan almarhum. Apa kata Allah? Cari surat Al-A'raf ayat 34. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Ini pesan pertama untuk keluarga besar. Apa kata Allah? Setiap orang sudah ada ajal. Jadi almarhum itu meninggal Bapak Ibu bukan dek sakitnya. Ya Bu, tenang alam dong. Lah iya, saya tak terang tu bimbau. Ya Bu ya. Ya Pak. Meninggal tu bukan desa. Jadi jangan beko kecian almarhum ko meninggal dek sakit. Nulallamu masakit Bu ya. Tu mau meninggal salah awak Bu. Kecil bu penyebab indah lah boleh dikecil penyebab no lah tak boleh awak kecean orang meninggal kok dia ada sebab tak ada sebabnya ibu ajal tu lah sama. Kalau awak kecean orang meninggal dek sebabnya sakit Bapak Ibu, Allah tak adil. Bagus mau kecil Allah tak adil. Lebih banyak orang sakit di rumah sakit kini pun tak mati. Bagus almarhum mati. Berarti Allah Ta'ala harusnya atas nama orang sakit mati satu. Jadi ibu jangan disebut oleh ibu. Aduh asbab mati tak boleh. Memang ajal tu lah sampai. Paham dong? Jadi mulai dari kini jangan disebut-sebut penyakit orang mati. Buya, nyodek jantungan mah buya. Tak boleh. Sebab banyak orang lah pasang cincin tak lah mati-mati. Tak sekedar jantungan pasang cincin. Parah lah dari jantungan tu mak. Indah mati begini. Malah di doa orang mati indah mati lah. Itu tanda alun ajal. Nah, itu poin satu. Yakinkan ke dalam diri keluarga besar bahwa almarhum meninggal bukan karena sebab apapun, tapi ajal janjinya dengan Allah sudah sampai. Berarti apa? Almarhum adalah orang baik yang sudah menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jo manusia Bapak Ibu janji awak acuk lalai. Acuk lu atau balupo.
Tujuh manusia nak bu. Tapi kalau janji kematian dengan Allah, tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Karena tercatat katiku hari ke-20 121 dalam rahim ibu awak lah buat kontrak janji dulu. Di antara kontrak janji di situ adalah bila awak mati, tahunnya tahun sekian, jamnya jam sekian, menitnya menit sekian, detiknya detik sekian. Ini terangah bu? Kalau terangah tak masalah tu dong. Jadi tak masalah dah Ustaz. Biasalah nak pakai mic. Yang penting tak ada. Boleh terangah. Lagi macam. Baik bu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke datiaklah dijanjian dulu. Tidak bisa. Coba cari apa ibu lanjutan ayat tadi surat Al-A'raf ayat 34 itu. Apa kata Allah? Fa idza jaa ajalum, maka jika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mengundur walaupun 1 detik. Coba hitungan deh. Sama jawab puasa petang. Kalau alun babuku, alun masuk waktu babuku, walaupun 1 minit, tak mau awak minum air dah. Nah itu bu. Itu pelatihannya. Pelatihan menepati janji tadi. Janji dengan Allah tak bisa diingkari walaupun 1 detik. Wala yastaqdimun, kata Allah, dan tidak bisa pula dimajukan. Maju tak bisa, mundur walaupun 1. Ya bu, alai paham dong. Artinya apa ibu? Nanawa ko apa ibu? Hidui awak, mati awak ada di tangan Allah Subhanahu, bukan di tangan manusia. Kalau masalah mati bu, bukan di tangan manusia. Wa ma min dabbah fil ardi illa ala Allahi rizquha. Kata Allah begitu. Dan apa saja makhluk yang masih hidup di muka bumi ini, mangko rizkinya masih ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang lama meninggal, berarti rizkinya lebih. Selagi bapa ibu semua masih hidup, jangan cameh masalah rezeki. Allah pasti kasih rezeki sebab awak masih hidup. Tapi kalaulah mati awak, berarti di sinan pula putui rezeki awak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab tu apa ibu yang dimuliakan oleh Allah, rizki kematian hanya milik dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tak bisa diundur dan tidak bisa pula dimajukan. Itu makanya Bapak Ibu, kita dilarang mendoa panjang umur. Bu, lai terangah tu. Lai terangah mako. Ada ndak di antara ibu-ibu nan mendoa panjang umur? Lai. Ambo ndak kaberangai itu dong. Ambo bertanya saya. Kok ada nan lai jangan diulang balik. Lah. Baranti awak mendoa panjang umur. Tak boleh.
Tapi kalau bapak ibu minta, ya Allah, sehatkan badan ambo ya Allah. Ya Allah, berkahi umur ambo ya Allah. Itu boleh. Tapi doa kau ndak cukupnya doa saja. Kalau awak minta sehat, jago kesehatan awak. Kau awak minta sehat, jalan awak darah tinggi, dan kepala kambing babai juga. Itu nak cocok doa jo kepala kambing tadi. Jadi kalau awak minta sehat, Pak Ibu jago kesehatan awak. Istirahatnya dijago. Kau begadang panjang jam 2 malam lalu dan doa minta sehat. Ndak cocok doa juga Jawa. Nang kece orang gaya kita dulu mah. Nan awak kecean tu sesuai dengan awak karajuan. Awak minta salamai Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, selamatkan hamba ya Allah. Membawa Honda kancang-kancang. Ini cocok. Pacar ke salamai. Jadi kalau awak minta salamai, mau Honda aku lambe-lambe awak. Jadi jangan ugal-ugalan awak mau Honda. Bu, alai terang dong. Allah kare. Pak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh mendoa tu sehat badan, umur berkah. Dua tu ni minta. Jangan minta lo ya Allah panjangkan umur hamba ya Allah. Tak berlaku. Tidak berlaku. Diundur aja 1 detik tak bisa. Bagaimana panjang umur awak? Itu kece Allah nak kece ambo dah bu. Kau ibu percaya je ayat kinilah ayat tu tadi. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ambo pribadi khawatir Pak Ibu. Kok nyampang Pak Ibu mendoa panjang umur, kemudian dikabulkan di Allah doa panjang umur kok. Dia gia bana di Allah wa umurnya 5.000 tahun. Ndak kapan yang zurang awak. Orang dah boleh dah. Awak surang saya di dunia kalau kamang awak. Itu makanya Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sesekali awak meminta doa panjang umur. Buya, ambo pernah mendengar kaji dari Ustaz Buya. Nang kece Ustaz ko kalau awak menyambung silaturahim panjang umur awak. Nak tahu? Pernah dengar ibu tahu? Ada 2 kemungkinan. Nan mandanga sedang mangantua. Nan kedua Ustaz nan ceramah ko tadi ndak tuntas menyampaikan kaji. Nah kecewa lah iyo jo. Padahal awak mangantua mendengar kaji Ustaz ko. Nan Ustaz ko kebetulan nek tak kaja pun ndak tuntas kaji ko. Pak Ibu, aduh memang hadisnya Pak Ibu. Bunyi hadisnya, man ahabba, kecek Rasulullah, siapa yang ingin ayyabasuta fi rizqihi, dimudahkan rizkinya, wa yunsa'u fi athari umrih, dan dipanjangkan bekas umurnya. Awak dek mangan tua nan baki umur ku tertinggal dek wak. Paliasil rahimah, mangko sambung tali silaturahim. Nan dimakasih dek Rasulullah panjang umur tu bukan angka umur tapi bekas umur. Anan bake umur tu buya, nan bekas umur dimaksud oleh Rasulullah itu apa Ibu? Pesan dan kesan katikonyo masih duit di kana diurang.
elok lakunya ketika hidup, sama tetangga elok tangannya, sama tetangga munculnya elok pula. Bu, lain tak dengar dong. Atau sebaliknya, sama tetangga munculnya ndak elok, tangannya ndak elok, meninggal lainnya ketika nyola meninggal di kana jurang di sianu tu ketika hidup munculnya. Itu nampaknya umur tu. Alai paham? Tu mangkonya bu ketika hidup kok elok-elok laku awak jurang. Janjai elok. Sama tetangga elok laku awak, jangan busuk hati lo. Bu, bawa niang saya. Tara solo kau. Jangan busuk lihat ada sekolah busuk hati. Tak dah. Di sekolah nak do. Ya, ini sedang pengajian mado. Bekos selesai pengajian ada yo. Baik bu, ini muliakan Allah SWT itu tentang ajal. Satu. Yang kedua, keluarga besar mulai dari istri. Kalau masih hidup istri beliau, ada istri beliau. Mana? Oh ama. Alhamdulillah. Istri. Kemudian anak-anak almarhum. Ada anak? Berapa orang? Berapa? 10. Alhamdulillah. 10 luar biasa tu mama. Iya hebat ama. 7. Oh, jujur dah banyak nak tai tuang lain. Barang dah banyak nak tai tuang tau. Nan tahu dia awak sebanyak-banyak itu, tai tuang jo. Kalau ndak tai tuang ya paniang. Baik bu, istri, anak, cucu. Tugas beliau sadonyo, istri tugasnya apa, anak tugasnya apa, cucu tugasnya apa, minantu tugasnya apa terhadap almarhum yang sudah meninggal dunia. Satu, kata Rasulullah, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau lama meninggal anak Adam kok manusia kok kecil Rasulullah, semua amal terputus. Illa min talatin, kecuali 3. Nampak tamu sodakotun jariyatun, sadakah nan mengalir. Sadakah nan basadakaku maka suinya boleh bini almarhum, boleh anak almarhum, boleh cucu almarhum. Jadi katiko bini almarhum basadakah, katiko anak almarhum basadakah, mangko sekaligus dalam sedekah itu mengalir pahala ke almarhum bapak dahlan. Baik itu Pak Ibu. Atau ketika beliau masih hidup dulu, beliau pernah misalnya menyumbang 1 sak semen. Nyo sumbangalah kamu sholat. Atau ketika membuat jalan dulu nyo menyumbang lo tenaga almarhum. Kok satu lah menyemen macam-macam lah tenaga dibantu kasih. Ketika almarhum sudah tiada sekarang, setiap orang nan lewat di siku dapat almarhum pahala baik. Kok tiba di musola tadi setiap orang solat di musola tu, mangko almarhum dapat 10 pahala.
Itu mangkonyo Pak Ibu, katiko duitku bisa awak bersedekah. Kalau ingin langsung awak, tapi kalau katiko duit misalnya tidak sempat awak, tentu anak-anak awak akan meneruskan bersedekah. Buya, harusnya banian Buya, tak perlu. Tapi kalau banian mau Buya, rancak mana? Jadi kalau anak nambah sedekah bu, ndak banian ndak masalah, sebab tanpa niat pun mengalir pahala ke almarhum. Boleh sengaja banian di anak almarhum kok, deknya terima gaji kok, anyo gue pengurus musala. Pak pengurus, anak kurang gini masalah kok. Oh, kami kini kok sedang membangun WC tapi bau dua mah. Biarlah ambo Pak pengurus 5 sak semen. Kecil anak beliau, misal hanya agilah piti tu pembali semen ko tadi. Katiko dibalian dek pengurus semen, dibangunkan sampai bau dua, satio kurang nambau duk di sinan tua, pahalonyo dapat almarhum. Itu mana baik Buya, kiranya tahun besok 2026 Buya, di paido anda balik antu di muka lo balik dapat bau dua ko Buya, tu balo Buya li dapatnya balo Buya, ya pe Bu, tetap dapat, malah dapatnya Bapak Ibu menyambung kepada penyumbang berikutnya, tak terputus. Apa kata Allah? Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka pahala tak terputus-putus. Walaupun tadi WC sudah dibongkar, diganti zona baru, nan pahala lama tetap mengalir. Baik tu, jadi jangan berkecil hati perlu awak. Buya dulu ambo menyumbang tu Buya, kinilah diganti lu pahala ambo. Tak, tetap berjalan, tetap menyambung terus tanpa terputus-putus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab tu Bapak Ibu, saketek banyaknya kalau ada piti, bersedekahlah kamu sholat, bersedekahlah kamu masjid awak. Miskin awak, jangan sampai awak malih bersedekah. Miskin awak. Indahlah harus banyak Bapak Ibu. 2.000 rupiah saja itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kan awak menganggap enteng sedekah Bapak Ibu. Ada piti koin tu mah terletak di jalan saja tua kan. Ada di rumah awak pasera awak cuma piti koin tu. Padahal Bapak Ibu, walaupun nilainya 200 rupiah, kalau sudah masuk dia ke kotak infak, masuk dia ke kotak sedekah, maka nilainya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu, itu pertama tugas keluarga besar. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat salamu almarhum masih hidup. Ambo yakin almarhum ketika hidup pasti inyo mendidik anak-anaknya. Seindah-indahnya ketika salah anaknya tunjuk anak, jangan model itu awak baru sana. Lah, itu kan ilmu tuh. Seindah-indahnya ketika kamu makan dulu makan nasi, apa aja menunjuk nak, bacalah bismillah kalau makan. Itu ilmu bermanfaat Bapak Ibu. Jadi satyo nan elok wajan kana awak ketika awak itu lama ningga awak anak awak melakukan ajaran elok awak tadi, mangko itu disebut dengan ilmu manfaat. Jadi nan ilmu manfaat ko indak macam mengaji saja, nak guru mengaji saja doh. Ketika orang tua pandai membuat randang misalnya, awak ajang karena awak cara membuat randang nan elok ko nan lama ko.
kira pandai lu anak awak maningga awak nyubui randang gua tadi ketika orang memakan randang tu lama rasanya mangko setiap memakan tadi pahala mengalir ke almarhum. Itu dan ilmu bermanfaat tu nyua dulu ilmu ku mudarat ndak manfaat dong. Contoh cara menciluk dan rancak. Nyuajan karena misal ada orang tua nyuajan anaknya nak kalau kamu ciluk mudikuah kece yo tu amalkan yo karajuan cara menciluk narancak gue tadi walaupun awak lah meninggal bapak ibu nang karajo gue di karajuan di anak awak menciluk tadi mangkudu suhu mengalir lo kawak tu mengangkat ko ibu kan ajan orang dan elok-elok salah jangan buru-buru terakhir Pak Ibu apa tugas keluarga besar kecik Rasulullah awaladun salihun yad'ulah anak yang saleh mendoakan kedua orang tua. Ambo yakin anak almarhum, cucu almarhum adalah orang-orang yang saleh. Ketika mereka semua mendoakan, maka doa itu sampai kepada almarhum. Buya, bahasa mana doanya buya? Seindah-indahnya Bapak Ibu kalau anak mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa dibaca. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa awak salah, bahasa Quranjai. Bahasa Quranji salah wapail. Ya Allah, mohon ambo ya Allah, ampuni dosa orang gaya ambo ya Allah, dosa ambo ya Allah banyak puluh, ampunilah ya Allah. Kasihanlah orang gaya ambo ya Allah, sebagaimana mereka berdua mengasihani ambo kete ya Allah. Jangan itu bahasa Indonesia. Buya panjang mana doa buya, kan itu. Payah lah apa mah buya. Nang pendek-pendek sih buya banyak. Nang muda, nang pendek. Aduh, cukup mengirimkan sedekah Al-Fatihah. Jadi kalau orang gaya awal meninggal, pada taati awak takana awak di orang gaya awak Al-Fatihah. Awak jual Al-Fatihah sekali. Selesai sholat dikirim nian dalam hati ya Allah, ambo kami mengirim Al-Fatihah jurang gaya ambo ya Allah. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Bu, apa mana? Terang loh. Ale paham. Baca Al-Fatihah. Takkan awak jurang gaya awak ya bu ya. Baca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dan kita baca tadi dihitung pahalanya per huruf. Setiap pahala per huruf itu diberikanlah kepada almarhum. Dan sebab itu Pak Ibu, tak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mendoakan orang tua kita. Termasuk diri Ibu pribadi Ibu, bahwa ada orang tua mula meninggal, mendoakan dulu. Pak mau itu pula. InsyaAllah doa terbaik untuk orang tua kita, bacaan Al-Fatihah tadi akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu, itu saja kira-kira yang dapat Ambo sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham, kemudian bisa kita amalkan. Terutama keluarga besar, pesan Ambo silakan diamalkan, dan itu berdasarkan pesan dari Rasulullah SAW. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu bermanfaat. 3. Mendoakan. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah cara. Sebab nan salah Bapak Ibu datangnya dari Ambo pribadi. Kuadu nambana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sempurnanya kajian kita, mari kita doakan almarhum.
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ahli baitil kiram wa bit takhsis ila ruhi Bapak Dahlan. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alhu Bapak Dahlan min husnil khatimah wa a'idhu min su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'al mathwahu Bapak Dahlan fi jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al ahlahu Bapak Dahlan minas sabirin alal musibah wal istiqamah fil ibadah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.